pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita luangkan waktu untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Sebab kita mau nyatakan Tuhan dalam hidup kita, Dia yang selalu ada dalam setiap kata-kata kita, dan Dia yang selalu ada dalam setiap perbuatan kita. Kita percaya sepanjang hari ini Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat tahun baru untuk seluruh sidang jemaat dan umat-umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan tayangan Morning Worship pagi hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari pagi ini kita akan melihat sama-sama firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-11. Sekali lagi Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-11. Saya bacakan bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Di ayat yang ke-10 yang sudah kita bacakan tadi, Rasul Paulus dengan lantang dia berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat dan sekilas kita bisa menangkap maksud dari Rasul Paulus, yaitu dia berbicara tentang kerinduannya. Dia berbicara tentang keinginan yang besar. Dia bicara tentang apa yang akan menjadi goalnya, apa yang akan menjadi tujuan dalam hidupnya. Atau bahasa kerennya mungkin saya bisa pakai istilah dalam tanda kutip, dia bicara tentang ambisi suci yang ingin dia wujud nyatakan dalam hidupnya. Kenapa saya berkata demikian? Saudara, coba kita perhatikan tempatnya komitmen ini dalam periode kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita membaca kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga yang ke-11 ini, kita akan mendapati periode perjalanan hidup dan perjalanan iman Rasul Paulus itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, itu dicatat di ayat yang ke-7 hingga yang ke-9. Di situ Rasul Paulus berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat. Periode yang sudah lewat atau periode yang sudah terjadi, yaitu dia bicara tentang pertobatannya, di mana dia berjumpa dengan Kristus dan dia melihat itu sebagai suatu perjumpaan yang sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang lain ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari apapun juga. Jadi saudara, periode yang pertama ini, di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, Rasul Paulus itu bicara tentang sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah terjadi. Lalu kemudian, poin yang ketiga atau periode yang ketiga dalam perjalanan hidup Rasul Paulus itu ada di ayat yang ke-11, di mana di situ Rasul Paulus bicara tentang sesuatu yang belum terjadi, di mana dia berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Atau dengan lain kata, dia bicara tentang sesuatu yang masih akan menjadi masa depannya. Jadi di ayat yang ke-7 hingga yang ke-9, itu periode yang pertama, itu Paulus bicara tentang sesuatu yang sudah lewat. Lalu kemudian di ayat yang ke-11, itu periode yang ketiga, dia bicara tentang sesuatu yang masih belum terjadi. Nah, di antara dua periode ini, di antara periode 1 dan periode 3, di antara keduanya ada periode yang kedua. Dan itu dicatat di ayat ke-10, yakni di antara masa yang sudah lalu dan masa yang akan datang itu, ternyata ada masa sekarang. Dan di masa sekarang ini, Paulus dengan lantang dia berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Itu dicatat di ayat yang ke-10. Saudara, Rasul Paulus ini mengenal Kristus sudah sejak ketika dia bertobat. Dan dia menganggap itu sebagai suatu pengenalan yang jauh lebih mulia daripada yang lain. Tapi dia sadar bahwa pengenalan akan Kristus Yesus itu tidak boleh berhenti hanya di masa lalu. Maka di masa sekarangnya, ketika dia masih menantikan penggenapan firman Tuhan tentang kebangkitan orang-orang percaya di antara orang mati, Rasul Paulus kemudian dia berkata bahwa masa sekarang ini yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, mungkin sejak dari kita zaman sekolah minggu kita pasti sudah tahu ya cerita tentang Rasul Paulus ini, di mana dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus di masa lalunya, dan perjumpaan itu sungguh-sungguh mengubah seluruh hidupnya. Dia dari seorang yang jahat diubah menjadi orang yang sangat baik, dari seorang penganiaya umat Tuhan dia kemudian menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa sekali. Sungguh perjalanan hidup Rasul Paulus ini diubahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia ingin hal yang seperti itu tidak hanya terjadi sekali dalam perjalanan hidupnya, tapi dia terus ingin terjadi juga di tahun-tahun berikutnya. Artinya dia ingin terus bertumbuh dalam pengenalannya akan Kristus. Dia mau terus ada kemajuan. Dia mau tidak hanya stagnan di tempat dan sudah puas di situ saja, tapi dia mau lebih dan lebih lagi dalam pengenalannya akan Kristus. Dan jelas hal yang seperti itu tidak mungkin terjadi jika hanya satu kali dalam seumur hidup. Itu adalah suatu proses yang harus terus diusahakan. Saudara, sekarang pertanyaannya,
Kenapa Rasul Paulus bisa punya istilah yang tadi saya pakai tanda kutip ambisi suci seperti ini? Kenapa dia ingin terus dan terus mengenal Kristus? Jawabannya karena Kristus yang dikenal oleh Rasul Paulus dan oleh saya dan saudara itu adalah oknum yang bersifat tidak terbatas. Makanya Rasul Paulus tidak puas dengan apa yang sudah lewat. Dia tahu masih banyak hal lagi yang belum dia kenali tentang Kristus. Dia tahu masih banyak hal yang belum dia alami bersama dengan Kristus. Sudah sekedar informasi, kita Filipi ini ditulis 30 tahun sesudah pertobatan Rasul Paulus. Bayangkan 30 tahun sudah dia bertobat dan dia rasa itu belum cukup pengenalan dan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya dalam tanda kutip ambisi suci sama seperti Rasul Paulus ini? Mari sama-sama saya mengajak kita harus mengusahakannya dalam kehidupan kita. Saudara, kemudian kita jangan salah mengerti atau jangan salah menangkap makna dari ayat yang ke-10 ini. Lantas jangan kita berpikir bahwa mungkin Rasul Paulus ini kurang kerjaan atau tidak punya kerjaan. Karena kerjaannya hanya terus ingin mengenal Kristus saja dan hanya itu saja pekerjaannya. Tidak, sebab kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang besar. Dia punya banyak sekali kegiatan tentunya. Dia memiliki banyak sekali kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Karena dia melayani juga. Dia juga bersekutu dengan rekan-rekan sepelayanannya. Bahkan dia melakukan pelayanan dan perjalanan misi. Bahkan kata firman Tuhan, dia juga bekerja. Jadi dia adalah seorang yang sangat sibuk, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sekalipun dia adalah orang yang sangat sibuk, satu hal yang dia tahu tidak boleh tidak dalam kehidupannya adalah mengenal Kristus. Jangan sampai hal yang esensial ini tersingkirkan karena kesibukan-kesibukan kita yang lain. Kita harus perhatikan dan garis bawahi baik-baik hal ini. Jangan sampai karena begitu banyaknya aktivitas kita, karena begitu sibuknya kita, kemudian kita melupakan hal yang sangat esensial ini. Saudara pasti cukup mengerti ya bahwa konsep mengenal itu sangat berbeda dengan konsep mengetahui tentang. Paulus di sini tidak berkata, yang ku kehendaki ialah mengetahui tentang Kristus. Tapi dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus. Jadi mengetahui tentang Kristus dan mengenal Kristus itu jelas adalah dua hal yang sangat berbeda. Misalnya begini, saya tahu tentang Bapak Presiden Jokowi, saya tahu fakta-fakta tentang beliau, karena saya baca data-data tentang beliau, tapi saya lantas tidak bisa mengatakan bahwa saya mengenal Bapak Presiden Jokowi, karena saya tidak pernah berkenalan dan saya tidak ada relasi dengan beliau. Nah demikian halnya mengenal Kristus itu berbeda dengan sekedar kita mengetahui tentang Kristus. Karena pengenalan itu jelas harus ada relationship di dalamnya. Mengenal Kristus itu berarti harus ada relasi antara kita dengan Kristus. Lebih dari hanya sekedar tahu fakta-fakta tentang dia. Makanya yang Rasul Paulus tekankan di sini bukan hanya sekedar pengenalan atau pengetahuan secara otak. Tapi suatu pengalaman secara pribadi yang dialami secara nyata. Atau dengan singkat kata, pengenalan itu membuat kita mengalami Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal Dia, kita mengalami Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat menapaki tahun yang baru untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, maka teruslah setia, teruslah berusaha untuk semakin hari semakin mengenal Dia, semakin lebih lagi dalam usaha kita mengenal Allah yang sungguh luar biasa itu. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali. Biar dalam hidup kami di tahun yang baru ini, kami akan semakin dan lebih lagi untuk berusaha mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tambahkanlah iman kami Tuhan. Tambahkanlah kesungguhan kami untuk kami semakin lebih giat akan pengiringan kami kepada Tuhan dan kami akan semakin lebih lagi menambahkan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk perenungan kami pagi hari ini. Kami bersyukur, kami alaskan semua doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.